hati kita, kita menyanyikan suatu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, mari adik-adik semua, kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk segala kasih dan karunia Tuhan yang masih bisa terus kami rasakan. Bersyukur di hari Minggu ini kami bisa kembali untuk beribadah, bersekutu untuk memuji Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan lanjut ke laguku yang berikutnya. Kita akan memuji Tuhan sambil mengatakan Walking with Jesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
Kak Sonita, tahu nggak besok hari apa? Hari apa ya Lose? Adik-adik ada yang tahu tidak besok hari apa? Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, betul sekali ya. Besok itu adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas negeri kita yang terus memberkati bangsa kita Indonesia, sehingga bangsa kita bisa berulang tahun yang ke-75. Mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari seorang yang dikasihi oleh Tuhan yang mencintai bangsanya, yang akan disampaikan oleh Lause dari GKKK Yogyakarta. Tapi sebelumnya, mari kita mendengarkan persembahan dari adik kita Michael. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Samuel Kecil. Teman-teman, mari kita belajar menjadi seperti Samuel kecil yang taat akan Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami lah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Marikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa kami yang berulang tahun, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu dari Lause. Tuhan Yesus, Tuhan berkati firman-Mu ini supaya firman-Mu ini bisa menjadi berkat buat kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Anak-anak, hari ini Lause mau cerita tentang seorang yang bernama Nehemia. Apakah kamu pernah mendengar tentang Nehemia? Yang pasti cerita tentang Nehemia tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ada kitab Nehemia yang mencatat tentang masa hidup Nehemia. Nah, siapakah Nehemia? Nehemia adalah seorang Israel yang melayani Raja Persia. Kok bisa ya dia orang Israel tetapi dia tinggal dan bekerja bagi Raja Persia? Nah, ceritanya dulu waktu Salomo, setelah Raja Salomo mati, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara ibu kotanya Samaria, dan bangsa ini dijajah oleh orang Asyur. Sementara kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem. Nah, orang Yerusalem juga dijajah oleh bangsa Babel, sehingga seluruh orang di Yerusalem, orang Israel ini dibuang, diangkut ke Babel, menjadi tawanan di sana. Sekitar 40 tahun
ketika bangsa Israel berada di Babel, ternyata orang Persia menjajah orang Babel. Dan orang-orang Israel yang ada di Babel harus ikut Raja Persia. Wah, luar biasa ya, pindah-pindah orang Israel. Dari Babel dibuang ke Persia. Tapi Raja Persia ini mendorong sebagian orang Israel untuk boleh kembali membangun bangsanya. Di sini bangsa Israel mulai mengalami kemurahan dan pemulihan dari Tuhan. Tapi ada sebagian yang tetap tinggal di Persia, termasuk Nehemia. Nah, Nehemia ini dia bekerja sebagai juru minuman raja. Mungkin anak-anak berpikir ya, juru minum, gampang. Mungkin cuma sekedar seperti kita mau minum teh, minum kopi, dan kita membuat minuman terus sudah disajikan ke raja. Segampang itu. Tapi sebenarnya tugas Nehemia ini adalah tugas yang berat dan beresiko. Kenapa? Karena Nehemia ini harus menjadi orang yang pertama mencicipi anggur yang akan diminum oleh raja. Jadi zaman dulu raja-raja minumnya anggur ya, bukan teh, bukan kopi. Nah, waktu menyajikan itu Nehemia harus memastikan minuman ini aman, tidak ada racun, tidak ada bakteri atau apapun yang membahayakan raja. Karena zaman dulu raja bisa diracuni lewat makanan ataupun lewat minuman. Dan Nehemia benar-benar menjadi orang yang dipercaya oleh raja. Karena dia berhubungan dengan keselamatan atau hidup sang raja tersebut. Nah, Nehemia sangat mapan ketika dia tinggal di Persia. Dia sudah memiliki kedudukan yang baik, dia sudah dipercaya oleh raja. Tapi suatu hari dia dikunjungi oleh saudara lelakinya dan beberapa teman dari saudaranya. Nah, mereka bercerita kepada Nehemia tentang keadaan keluarga Nehemia yang tinggal di Yerusalem. Saudara-saudaranya berkata kepada Nehemia, orang-orang yang tinggal di Israel di Yerusalem mengalami kesulitan yang besar. Tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Maksudnya apa anak-anak? Nah, bangsa Israel pada saat itu tidak memiliki pertahanan yang kuat. Dan itu membuat mereka gampang diserang oleh musuh, oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Berita ini membuat hati Nehemia sangat sedih. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak tahu bagaimana karena dia berada jauh dari bangsanya. Apa yang Nehemia lakukan? Dia menangisi bangsanya berhari-hari. Dia berpuasa tidak makan berhari-hari. Dan dia terus berdoa karena dia mengasihi bangsanya. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan dia juga berdoa memohon ampun atas kesalahan yang telah dilakukan oleh bangsanya. Suatu hari ketika Nehemia sedang melayani Raja Persia, Raja Artasasta, Raja memperhatikan wajah Nehemia yang begitu sedih. Berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kemudian Raja bertanya kepada Nehemia, Nehemia, mengapa kamu begitu sedih? Nehemia kemudian menceritakan kepada Raja, Raja, kota tempat bangsaku tinggal telah dihancurkan. Dan pintu-pintu gerbangnya telah dihancurkan, semuanya telah hancur. Raja kemudian bertanya kepada Nehemia, apa yang ingin kamu lakukan, Nehemia? Pada saat itu Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, aku harus jawab apa ini kepada Raja? Akhirnya Nehemia berkata, Raja, tolong biarkan aku pulang dan membangun kembali tembok dan gerbang Yerusalem. Raja ternyata ingin membantu Nehemia. Jadi Raja mengizinkan Nehemia untuk pulang. Dan bahkan Raja menyediakan kayu yang dibutuhkan untuk pembangunan tembok itu. Luar biasa, Tuhan bekerja menggerakkan hati Raja Artasasta. Ketika Nehemia kembali ke Yerusalem,
Ia berkeliling kota untuk melihat apa yang perlu ia lakukan. Kemudian dia memberitahu orang banyak bahwa dia telah kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok dan gerbang Yerusalem. Dia juga berkata kepada mereka bahwa dia akan membutuhkan mereka untuk membantu pembangunan ini. Orang-orang dari seluruh penjuru akhirnya membantu proyek pembangunan yang dikerjakan oleh Nehemia. Bayangkan jika kamu ada di sana, kamu mungkin bisa mendengar suara palu yang begitu banyak yang sedang diketuk-ketuk oleh banyak orang saat membangun. Kamu mungkin bisa mendengar suara gergaji. Kamu mungkin bisa mendengar suara paku yang jatuh. Atau riuh orang yang sedang mengangkat pepohonan, orang yang sedang mengangkat batu bata untuk mengerjakan pembangunan ini. Dan mereka bekerja sangat keras. Sehingga dalam 52 hari mereka sanggup menyelesaikan pembangunan tembok dan gerbang ini. Orang-orang kemudian bersuka cita, merayakan dan menyembah Tuhan. Karena sekarang mereka memiliki tembok yang aman dan gerbang yang kuat ada di sekitar kota mereka. Anak-anak, Nehemia bersyukur karena Tuhan telah memakai dia untuk membantu melakukan pekerjaan yang penting ini. Meskipun Nehemia memiliki pekerjaan yang enak sebenarnya di kerajaan Persia. Dia sudah memiliki apa yang dia butuhkan. Tetapi hati Nehemia tetap ingin melakukan tugas yang Tuhan beri kepadanya. Nehemia tidak melupakan bangsanya sendiri. Bahkan ia bersedia meninggalkan kehidupan yang mewah di istana raja. Dan dia kembali ke Yerusalem untuk membangun kota itu. Nehemia tentunya tidak melakukan itu karena kekuatannya sendiri. Tetapi Nehemia berseru, Nehemia berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Saat dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan anak-anak bisa melihat Tuhan bekerja luar biasa. Memakai Raja Persia untuk menolong Nehemia untuk menjalankan misinya. Anak-anak, Nehemia adalah orang yang sungguh mencintai Tuhan. Dan dia juga sungguh mengasihi bangsanya. Apa yang bisa anak-anak pelajari dari cerita ini? Anak-anak sebagai anak Tuhan juga dapat belajar dari sikap hidup Nehemia. Kita sebagai anak Tuhan harus dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada bangsa kita. Apa yang bisa dilakukan? Anak-anak mulai dapat mendoakan bangsa ini, khususnya di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang sulit ini. Mari anak-anak dari rumah naikkan doamu kepada Tuhan. Anak-anak juga dapat membangun bangsa ini dengan rajin belajar. Mungkin kamu mengeluh, capek belajar online, di depan laptop, di depan HP, banyak tugas dan lain-lain. Tetapi saat sekarang itu yang bisa kamu lakukan. Anak-anak belum bisa bekerja kan di luar sana? Belum bisa melakukan yang lebih. Tetapi yang bisa dilakukan saat ini adalah belajar dengan giat, belajar dengan rajin, supaya satu saat kelak kamu bisa menjadi pemimpin di tengah bangsa ini. Anak-anak juga dapat membangun bangsa ini dengan cinta kasih, dengan mencintai sesama dan menghargai perbedaan yang ada. Bangsa kita memiliki banyak suku, banyak ras, memiliki berbagai agama dan juga perbedaan yang begitu banyak. Ketika kamu dilahirkan Tuhan di bangsa ini, kamu harus mau mencintai dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Kita tidak akan bisa membangun bangsa ini kalau kita tidak mengasihi orang-orang sebangsa kita yang berbeda dengan kita. Firman Tuhan juga mengajarkan hal ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Mari kita membaca bersama-sama. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Tuhan mau kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki relasi yang baik dengan semua orang.
yang takut akan Tuhan dan juga menghormati pemerintah kita, menghormati bangsa kita. Mari kita berdoa merespon firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari Nehemia, anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi bangsanya. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kami juga boleh memiliki hati yang Tuhan inginkan. Kami boleh mengasihi Tuhan dan kami boleh tetap mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita kan tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarpun kita kecil, kita besar, kita pendek, kita tinggi, kita dari suku mana, kita semuanya anak Indonesia yang dicinta oleh Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Nah, mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Big or Small. Short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Terima kasih telah mengikuti petualangan hari ini. Sekarang, saya kita berpisah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.